penghentian paksa videotron calon Presiden Anies Baswedan di Jakarta dan Bekasi yang dipasang anak-anak muda penggemar K-pop menjadi pemantiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di YouTube channel Resti Hartika. Di konten video kali ini kita akan bahas terkait dengan videotron Anies yang viral dihentikan paksa di Bekasi dan di Jakarta. Namun ternyata efeknya adalah semakin banyaknya videotron Anies di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Medan, di Aceh, di Yogyakarta, di Surabaya, di Gorontalo, dan Sanggata, Kalimantan Timur. Ternyata videotron yang tadinya dimatikan satu tumbuh 1000 ya. Penghentian penayangan videotron secara paksa di Bekasi dan di Jakarta tersebut bukan membuat nyali para anak muda penggemar K-pop ini semakin ciut. Malah mereka semakin menjadi-jadi untuk menayangkan lagi videotron Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar itu di berbagai kota-kota besar di Indonesia ya teman-teman. Tidak hanya videotron loh, ternyata mereka juga membuat penayangan LED berjalan di Jakarta teman-teman. Wah, ternyata hilang satu tumbuh 1000 ya teman-teman ya, patah tumbuh hilang berganti. Nah, ini mereka juga menyanggah bahwa pemasangan videotron dan LED berjalan tersebut mereka sanggah sendiri secara urunan teman-teman. Jadi bukan dari biayanya Pak Anies Baswedan ataupun Gus Imin ya teman-teman. Kreasi seni dan semangat anak muda yang tergabung dalam Anies Bubble atau Humanis ini semakin berkobar-kobar setelah terjadinya penjagalan videotron di Bekasi dan Jakarta pemirsa. Nah, dari hal ini publik juga sepertinya menyimpulkan bahwa apakah ada yang ketakutan saat videotron Anies tayang di Jakarta dan Bekasi sehingga dengan paksa diturunkan dan dipaksa untuk diberhentikan penayangannya. Kira-kira siapa ya teman-teman? Apakah benar ada yang ketakutan saat videotron Anies tayang di Jakarta dan Bekasi sehingga dipaksa untuk diberhentikan? Kita nggak tahu ya teman-teman. Dan bukankah sudah ada yang dengan percaya dirinya para pendukungnya menyatakan bahwa akan menang 1 kali putaran? Tapi kenapa videotron Anies yang sedang tayang dipaksa untuk diberhentikan? Nah, kira-kira itu menjadi tanda tanya bagi teman-teman juga nggak sih? Untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk sama-sama kita nonton cuplikan selengkapnya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya teman-teman. Oke, baiklah, sama-sama kita nonton. Babak baru konstelasi dukungan terhadap Capres bermunculan kurang dari sebulan menjelang Pesta Demokrasi 14 Februari. Penghentian paksa videotron calon Presiden Anies Baswedan di Jakarta dan Bekasi yang dipasang anak-anak muda penggemar K-pop menjadi pemantiknya. Penghentian paksa penayangan video elektronik itu bukannya membuat ciut nyali, melainkan justru menumbuhkan perlawanan dalam bentuk partisipasi yang meluas. Mereka kembali memasang videotron di sejumlah daerah seperti Banda Aceh, Medan, Yogyakarta, Surabaya, Gorontalo, dan Sanggata, Kalimantan Timur. Videotron yang dipasang di wilayah-wilayah strategis itu pun menyedot perhatian publik. Ibarat mati satu, tumbuh 1000, patah tumbuh, hilang berganti. Hebatnya lagi, biaya pemasangan video elektronik itu mereka sanggah sendiri secara urunan di sejumlah platform media sosial. Mereka mengajak para simpatisan untuk berpartisipasi melalui donasi. Hasil donasi itulah yang digunakan untuk membiayai penayangan videotron tersebut. Dari sederet videotron itu, publik pun bisa mengetahui pesan yang disampaikan. Kreasi seni dan semangat anak muda pendukung Capres 01 yang tergabung dalam Anies Bubble atau Humanis ini menyampaikan pesan yang jelas
bahwa segala bentuk adangan, intimidasi, teror tidak menghentikan tekad mereka. Mereka pantang mundur dan rela berkorban urunan membuat videotron dan karya-karya sejenis di media digital. Penghentian paksa videotron Anies di Jakarta dan Bekasi juga justru kian ramai diperbincangkan di media arus utama dan media sosial. Perbincangan itu sebagian besar berisi penolakan dan perlawanan anak muda atas segala bentuk represi, pengekangan maupun intimidasi. Alhasil, anak-anak muda makin terkonsolidasi dan semangat mereka berkobar untuk memenangkan paslon yang mereka dukung. Tidak hanya videotron, perlawanan komunitas muda ini bahkan melebar dalam bentuk urunan di jagat X untuk membuat truk LED di Jakarta dan sejumlah kota di tanah air. Video elektronik bergerak itu diangkut menggunakan truk berkeliling kota untuk menyampaikan pesan-pesan visi dan misi paslon 01. Dari kasus penjagalan videotron Anies di Jakarta dan Bekasi, anak-anak muda menjadi tahu ada praktik lancung perpolitikan di tanah air yang berambisi untuk memenangkan paslon tertentu. Paslon ini didukung seluruh elemen pemerintahan dan kekuasaan. Mereka menjadi tahu bahwa tidak mudah menegakkan demokrasi dengan bersendikan etika dan hukum. Mereka, anak-anak muda itu, merasakan sendiri bagaimana kekuasaan didaya gunakan amat eksesif untuk memenangkan calon tertentu, termasuk dengan cara menghambat kreativitas yang menjadi ciri khas mereka. Dari pengekangan, hambatan, bahkan penjagalan itu, kini justru bertumbuhan politik partisipatoris. Anak-anak muda itu menyampaikan pesan penting kepada siapa saja, terutama penyelenggara negara, bahwa satu langkah bisa saja dikebiri, tapi spirit mereka tetap hidup. Mereka menunjukkan praktik sejati dari demokrasi, yakni partisipasi asli, bukan seolah-olah partisipasi padahal sesungguhnya mobilisasi. Cita-cita para pendiri bangsa menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi ialah demi memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan negara adil dan makmur. Demokrasi seharusnya menjiwai proses-proses pengambilan kebijakan tidak hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan sebagainya. Kehadiran anak-anak muda pendukung Anies bak oase di tengah merebaknya budaya politik mobilisasi dan cara-cara culas yang dipertontonkan elit yang tamak kekuasaan. Kehadiran mereka menepis anggapan bahwa anak muda apatis terhadap politik. Mereka menepis stigma bahwa mereka asyik dengan dunia mereka sendiri. Kepedulian mereka dalam memilih pemimpin negeri ini menunjukkan politik partisipatoris yang menggembirakan. Mereka adalah pemilik 52% suara dalam Pilpres. Sejarah pergerakan Indonesia adalah sejarah anak muda, mulai dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Natsir, Syahrir, dan sebagainya. Mereka tidak pernah mundur sejengkal pun melawan kolonialisme. Begitupun kemerdekaan Indonesia tidak akan tercapai dalam waktu cepat jika anak muda Soekarni Kartodiwiryo dan Khairul Saleh Lamban bergerak untuk memaksa Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Perlawanan anak muda terhadap kecurangan, tekanan dan teror dalam Pilpres akan menggelinding terus seperti bola salju. Strategi kampanye desak Anies dan berkomunikasi via aplikasi media sosial mampu menyasar generasi Z dan milenial, membangunkan kesadaran bahwa di tangan merekalah nasib bangsa ini ke depan dipertaruhkan. Anak muda punya energi dan daya pikir kritis sehingga mereka bisa menentukan sikap politik yang waras, bukan membebek karena terbius politik gimmick. Anak muda berperan tanpa perlu baperan. Mereka menolak mobilisasi dan memilih partisipasi asli. Nah, kira-kira bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah sama seperti pendapat yang saya utarakan di awal video tadi? Boleh silakan langsung aja komen di kolom komentar ya teman-teman, asalkan sopan dan santun. Kita sama-sama berharap apapun nanti hasil dari Pilpres di 2024 mendapatkan hasil yang terbaik,
yang sportif, yang jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah pemirsa, sekian dulu konten kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.